Tapi untuk keluar dari zon selesa itu berbeza-beza kan, macam kami bercakap tadi, terkesan. Saya Rozenawati binti Miswan. Besok orang panggil Rozen lah. Saya berasal dari Telipuk. Buat kuih sapit berinti macam-macam lah. Ada kosong, ada bijat, ada coklat, ada kacang. Bermula dengan ejen. Kakak yang supply saya selalu kuih itu tidak dapat hantar kuih sebab kan pasal pandemik tak boleh lalu. Jadi saya sebelum tu sudah ada pelanggan. Jadi macam best pula jual ni kan. Jadi sekadar jadi ejen, jadi kita tidak dapat supply. Saya minta bantuan lah dengan kakak tu. Kalau dia sudi bagi share resepi. Dia bagi juga, tapi saya olah lah resepi tu. Ikut saya punya selera. Jadi saya buka dengan 2 mesin mula-mula, cuba sampai menjadi. Baru tu saya tambahlah mesin lagi. Dari situlah cari duit sampingan kan. Cubalah. So biasa pegang duit, kita kerja kan tiap bulan, ujung bulan ada duit. Tiba-tiba kita duduk rumah tiada duit. Lepas tu baru berkahwin, cabaran baru berkahwin tu. Jadi kita startlah jual gitu. Saya jual aiskrim batang-batang ya. Letak di kedai ipar di Kampung Likas. Itu duluan. Lepas tu nampak kawan kos mau cari ejen untuk sapit. Saya mulakan dengan ejen sapit lah. Baru saya pergi Sugar Bomb. Apa dia punya cabaran? Cari orang untuk beli. Ya. Permulaannya memang dengan laki lah. Suruh bawa pergi office. Kita kasih try jual di office. Lepas tu baru mencuba di media sosial. Ada orang tanya jugalah. Lepas tu ejen sekeliling adalah kawan-kawan dari husband dengan kawan sendiri. Dari situ kita startlah dengan itu. Lama-lama ada ejen sudah. Tapi ialah pandemik kan, jadi tidak dapat disupply. Jadi kita cari inisiatif lain, cuba buat. Sebab saya tidak pernah terfikir untuk buat kuih sapit ini. Saya dari dulu mama suruh buat masa raya, inilah barang saya paling tidak suka. Saya tidak suka dengan kuih-kuih tradisional yang begini sebab dia ambil masa yang sangat lama. Last saya tahu Allah bagi, inilah jalan kau. Akhirnya kau balik yang kau tidak suka. Kau akan buat ni barang untuk cuba majukan diri. Begitulah dia. Mungkin dia ya Allah, kenapa kau kasih rezeki saya melalui kuih sapit yang saya tidak pernah sangka-sangka saya akan buat. Saya tidak pernah saya terfikir untuk membuat itu. Sebab saya line F&B. Lepas SPM saya berada di Pizza Hut selama 6 tahun. Kerja saya serve. Terima gaji ujung bulan. Begitulah. Tapi minat berjual tu memang dari dulu ada. Saya macam-macam lah jual. Rajin menjual. Ya, siok menjual. Kalau dapat duit kan best. Jadi kita kuburlah itu pakat. Sebab kita siok pula bekerja ujung bulan dapat duit. Tapi bila sudah yang malas nak ikut arahan orang, kita cubalah menjual lagi balik. Begitulah. Start pandemik March 2020 saya start buat sapit. Ambil masa 3 bulan juga. Tapi masih belum cantik itu sapit. Tapi alhamdulillah masih ada orang mau beli juga. Ada orang mau rasa. Tapi saya memang tak sedap ni sapit saya. Tapi saya cubalah jual dengan rupa dia bukan seperti yang sekarang. Saya cuba juga buat 3 bulan. Dan dia ambil masa 4 bulan.
untuk saya struggle harga, untuk struggle diri tu, paksa diri tu mau buat barang yang kita tidak suka buat dulu kan. Jadi saya bangun 2 pagi, masak dengan anak kecil baru 4 bulan, 5 bulan, struggle bangun, buatlah dia sampai dia jadi rupa sapit yang sebenarnya yang saya mau, yang saya suka makan. Apa nama brand sapit tuh? Raisya, kue sapit Raisya. Sapit Raisya. Ya, ada di Sani Supermarket, ada di Singin Likas, sekarang ni ada di Golden Dragon City dengan kedai-kedai makan lah. COD buat masa ni, iya saya buat sejak anak sekolah dua-dua saya buat. Sebelum ni saya tidak buat, sebab tu saya lebih kepada letak market. Sebab saya kelengkangan masa untuk anak budak-budak kan. Jadi anak-anak alhamdulillah sudah sekolah dua-dua. Saya jadi boring balik di rumah. Ya, saya buat COD. Jadi yang kecil sama juga? Meski sekolah juga, dia baru 4 tahun sekarang. Bukan senang tau, kita mau suka yang kita tidak suka, kita mau kena buat dia begitu. Kita ada dia kecil, kita kena tanya apa cita-cita. Tiba-tiba itu cita-cita kita makin buat makin panjang buat kerja ini tidak mau. Jadi apa lagi yang kita mau buat? Tiba-tiba Allah bagikan, inilah yang kau tidak suka dulu kau buat. Begitulah setiap hari, nak mau buat ni, tapi kenapa aku buat juga? Begitu. Dari mulanya saya struggle mau buat ni sapit. Betapa saya struggle-nya mau buat ini. Jadi saya rasa macam sia-sia kalau saya belum nampak jalan dia juga, di mana saya berada. Saya masih boleh buat sehabis baik lagi dengan ini produk lah. Ya, permintaan tu ada juga top up. Ada juga saya top up di kedai-kedai macam Sani baru-baru pun top up juga. Begitu. Tapi feedback saya anggaplah itu feedback. Okey, customer suka lah. Habis-habis jadi dia suruh refill. Begitu saja. Tapi macam pandailah customer tiba-tiba pandai prop up. Bila mau top up sapit. Begitu. Pernah juga ada beberapa orang lah yang saya dapat macam begitu. Dia terus WhatsApp, saya mau bawa ni pergi KL, ibu bapa saya mau nikui, dia cakap. Jadi saya mau ambil 10 balang terus. Nanti saya sebab ini permintaan dari keluarga. Kalau saya balik Semenanjung, saya diminta untuk tidak lupa bawa kuih ini. Begitu. Dia beli, mesti saya tanya juga lah beli di mana. Ada cara beli di Sani. Jumpa ni di Sani. Kebanyakan yang macam begini masa raya baru-baru tahun lalu lah kan tu. Itulah, saya ada satu pembantu. Ya, saya ada satu pembantu buat masa inilah. So, tidak harap kalau buat satu orang. Pada mulanya memang saya seorang yang menjalankan semua. Saya dari start saya adun, saya masak dan saya inti sendiri. Jadi saya sudah mahir, saya sudah pandai, baru saya upah orang. Baru saya ajar dia buatlah. Sekarang dia sudah pandai, dialah yang buat begitu. Bila macam kami ada order besar, baru saya bantu. Jadi tugas saya adalah keluar pergi buat marketing. Saya pergi masuk kedai-kedai lah. Bukan senang juga masuk kedai. Saya ada beli di Max untuk angkat-angkat barang kan. Jadi sudah jatuh tidak mampu, saya trade in di Max. Jadi dari situ saya dapat modal untuk saya beli mesin. Beli 2, beli 3. Start lah kecil-kecil, sikit-sikit dulu. Beli, bukan buka untuk agent, untuk office-office di tempat laki dulu. Itu pun tidak cantik lagi tu sapit kan, jadi masih tidak yakin mau jual. Jadi tidak berani. Bila macam ada permintaan sedikit, saya tambah. Itu yang ada model dia yang bertambah model tu, itulah saya tambah lagi mesin pergi 4. Lepas tu saya pergi tambah 6. Sekarang ada berapa mesin? 30. Wuyo, Masya-Allah 30. Ya, alhamdulillah. Sekarang saya laju lah kau dengan asisten kau buat. Iya, kami main 10 mesin satu orang. Memang sudah saya mencari yang boleh
kasih tenang pikiran, kasih tenang hati. Macam mana? Macam di mana saya mau mencari? Di Sabah tiadakah yang buka? Tertanya-tanya jugalah, di Sabah tiadakah yang boleh buka begini punya kelas yang untuk tidak perlu kita mau pergi belajar di untuk ambil kelas usahawan begitu bah. Mau 3 tahun kan? Macam yang kami ni sudah start dengan bisnes, sudah start. Takkan kami mau pergi belajar di kan? Kadang-kadang ada orang yang macam saya one shot, tapi mau balik-balik. Cuci, iya. Masuk dengan Balik, iya. Manusia kan tiba hari ini iya, okey kau ikut, nanti pop. Jadi kita perlu ada yang macam begini kan, tempat yang mau pergi tolong saya, ya kasih naik semangat saya. Kita mau cari bagi tempat begini, tiba-tiba dapat ni dari kawan. Dia tidak kenal saya tapi satu sekolah, Irene. Irene. Tiba-tiba dia prop di wall FB. Saya jarang buka FB juga. Tapi tiba-tiba dia prop, di mana dia ikut ni? Dia tag BBA. Oh, okey, terus pop. Tekan. Rupanya Sabah ada. Terus message dengan ini personal lah dengan Kak Bibi. Lepas tu Kak Bibi bilang nanti assistant Mimi akan attend. Okey. Terus ada satu peluang lagi. Itu yang kau bagi tahu, kau bilang lama so kau cari kelas Iya. ini. Iya. Lama saya cari, sebelum 1 tahun lebih. Yalah, gara-gara pandemik juga kan, mungkin kita betul-betul down sudah, yang tidak jalan sudah, macam mana lagi kita mau buat ini. Jadi kita main langgar dinding, posting hambur, tidak tahu yakin ke tidak, ada untung ke tidak. Saya buka harga ini ada untung ke tidak. Itulah. Ada untung tidak? Ada untung ke tidak buka begini. Sampai sekarang pun saya tidak yakin saya ada untung ke tidak kalau saya buat begini. Jadi belum masuk kelas costing. Belum masuk kelas costing, nanti dia cakap kita akan masuk kelas costing. Itu yang dicari-cari, itu yang kita mau. Jadi kita tahu ada untung ke tidak jualan itu sebenarnya. Saya main langgar ya, masuk saja market yang mana bagi saya biarlah dulu. Yang penting orang kenal dulu saya punya produk. Kenal. Memang orang bilang adalah ada untung kan. Tapi mesti juga lah buat tidak untung langsung kan. Sebab ada pekerja boleh beli stok baru, Iya. boleh beli mesin baru. Iya. Di situlah tu dia punya untung tu nampak dalam bentuk mesin. Iya, di situlah. Banjir besar berlaku di rumah, habis saya punya mesin masuk air semua 18 mesin. Saya jumpa orang yang boleh buat, pandai buat, dia tolong saya buat. Tapi itu saya sudah nangis, duduk sudah saya nangis. Banjir besar tu kan, sudahlah saya kena COVID. First kena COVID bulan 12 yang tahun 2020 tu. Terus tu sudah diuji dengan COVID, diuji dengan banjir. Stok yang kita buat semua apung. Jadi mesin pun masuk. Jadi nangis-nangis lah. Tidak tahu sudah macam mana mau beli, di mana kita mau beli ni mesin lagi. Dengan 8 mesin tu yang sudah di baik puli. Ada yang sempat kami selamatkan masa tu juga. Tapi ada juga yang masuk air kan. Jadi kita di dapur balik. Bermula di dapur balik. Terus ada duit sikit. Ada model sikit juga. Kita buatlah mini kilang yang bagus sikit lah, kontainer, macam kontainer. Di kontainer tu lah saya beroperasi sekarang. Kuih tradisional ni kalau kau tidak berpanas, Betul. Tak jadi tu. tidak jadi. Jadi kami beroperasi sekarang saya panggil di rumah sapi. Rumah sapi. Buat saja. Buat saja, langgar saja. Macam orang lain juga. Ini memang kata-kata orang yang bermula dari bawah kan. Sebab dia bermula dari bawah, saya tidak tahu mau buat apa. Saya buat sajalah. Jadi itulah ayat-ayat usahawan yang bila saya baca itu juga komen kan. Buat saja. Kamu buat saja, langgar saja. Tapi untuk keluar dari zon selesa itu berbeza-beza kan, macam kami cakap tadi, terkesan.
Ada setengah orang berbagai-bagai masalah. Biarpun nampak macam, wah dia sudah maju, dia sudah ada ini, antar pergi sana sini. Tapi orang bilang itu tekanan masih di situ, belum keluar. Tidak tahu ala tuju mana tuju kau itu, kau punya produk, bisnes kau sampai mana. Macam yang kenapa saya perlukan Rich Guard? Saya ada pertanyaan sampai di mana saya punya produk ni akan berada. Jadi itulah orang bilang saya perlukan Rich Guard untuk bantu saya, untuk cari jawapan saya. InsyaAllah ada jawapan di Rich Guard.